Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan kali ini kita masih dapat berjumpa kembali, tentunya masih di channel Jalur Surga ini, dengan masih diberikan kesehatan baik secara lahir maupun batin, dan semua karunia-Nya serta kenikmatannya tak kurang dari suatu apapun. Amin, amin ya robbal alamin. Dan seperti biasanya, sebelum gue lanjutkan, untuk terlebih dahulu gue selalu mengajak kepada seluruh saudaraku dimanapun saja berada, marilah untuk terlebih dahulu kita mengawali dengan menyampaikan selawat dan salam tentunya hanya kepada junjungan kita baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW, yang mana sama-sama kita ketahui berkat beliau lah khususnya kita umat muslim dimanapun saja berada telah dikeluarkan dari alam kegelapan dan telah menuju alam nur atau cahaya seperti apa yang kita rasakan saat ini. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Al-Fatihah. Baiklah kaum muslimin rahimakumullah, sahabat Jalan Surga dimanapun saja berada di rahmatul Allah. Pada kesempatan kali ini tema yang akan kita bahas adalah tentang jenis sedekah untuk penyelesaian hajatmu dalam satu hari, yang insya Allah ini nantinya apa yang Gus sampaikan bisa bermanfaat dan bisa menjadikan acuan dan bisa nanti jadi praktekan untuk saudaraku semuanya dimanapun saja berada. Dan tak lebih tidak bukan apa yang kita niatkan, apa yang kita kerjakan ini nantinya bisa sesuai dengan harapan kita. Tentunya kita sebagai manusia hanya bisa menjalankan namanya syariat. Namun begitu, jika semuanya didasari dengan rasa keyakinan, keikhlasan, dilakukan secara istiqomah, artinya terus menerus tanpa henti, maka yakinlah saudaraku, pada akhirnya nanti seperti yang selalu Gus sampaikan, akan ada yang namanya kun fayakun di ujung lidahmu. Apa yang engkau ucapkan itulah nantinya akan menjadi kenyataan. Amin. Jadi begini saudaraku, tentunya kita sudah tidak asing lagi kalau membahas masalah tentang sedekah ya. Namun ini versinya sangat berbeda dengan materi-materi sebelumnya. Bisa juga berbeda dengan materi-materi yang ada di konten YouTube yang mungkin selama ini saudaraku pernah melihat atau menontonnya. Karena ini adalah dari ilmu pengetahuan pribadi dari Gusli pribadi yang pernah Gusli pelajari, yang pernah Gusli dapatkan daripada guru-guru Gusli terdahulu, yang mana sampai detik ini tentang teori atau tata cara sedekah mulia seperti ini nantinya yang masih selalu Gusli gunakan sampai detik ini. Dan alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, fakta realitanya, kenyataannya memang betul adanya. Dengan mempraktekannya secara istiqomah, Gusli bersyukur kepada Allah SWT, memang benar kebaikan demi kebaikan, rezeki dari segala penjuru, dan masih banyak beribu kebaikan yang tidak bisa Gusli sebutkan satu persatu yang selalu Gusli dapatkan dan Gusli rasakan. Amin. Jadi mungkin ada yang bertanya, kalau bicara masalah sedekah Gus, itu sering saya lakukan dengan sedekah uang, ya, sedekah makanan. Nah, di sini versinya sangat berbeda saudara. Bagaimana kita melakukan sedekah itu tapi bisa membantu membuka pintu rezeki yang saat ini sedang tertutup? Kita maklumi, kita sadari, dan kita tahu itu. Sholatnya sudah, ibadahnya sudah, ya. Ibadah itu dalam arti sudah mencakup beberapa faktor. Dan apapun hal kebaikan kita lakukan itu diantara sebagainya ibadah, termasuk hanya berkata, mengucapkan alhamdulillah, bersyukur, terima kasih, itu adalah sebagian ibadah. Nah, jadi saudaraku, mungkin di saat ini yang selama ini sudah melakukan beberapa hal teori dan dipraktekkan belum juga berhasil, pada kesempatan kali ini Gusli akan berbagi sedikit tips. Ini sebetulnya kunci amalan ataupun andalan yang selama ini Gusli gunakan.
Mungkin jika di antara saudaraku selama ini belum terijabah apa yang menjadi keinginan atau hajatnya, sudah melakukan berbagai cara. Coba simak baik-baik apa yang akan Gus Li sampaikan ini, ya. Jadi pertama begini saudaraku, sedekahnya jenis ini adalah sangat unik, sangat simpel dan sangat mudah dipraktikkan. Kenapa? Karena tidak mengeluarkan modal sama sekali, hanya satu kata. Apakah itu? Maaf. Nah, maafkan. Maaf dan maafkan. Untuk siapa? Nanti kita bahas tuntas. Jadi simak dulu ulasannya untuk yang berikut ini. Baiklah kaum muslimin rahimatullah, sahabat jalan surga dimanapun saja berada di rahmatullah Allah. Sekarang kita ambil dari logika. Bagaimana kita melaksanakan ibadah atau sedekah, terutama untuk menjemput rezeki kita. Tapi di satu sisi ada satu hal, faktor yang menghalangi terhalangnya sumbatan rezeki itu sendiri. Kenapa? Ternyata ada satu hal yang tertinggal. Walaupun semuanya sudah kalian lakukan, tapi ada satu yang kalian tinggalkan. Belum bisanya kita memaafkan kesalahan orang lain dan belum bisanya mengatakan maaf kepada diri sendiri. Maka saya yakinkan itu, saya pastikan itu akan sulit rezeki itu masuk. Akan sulit kita mendapatkan rezeki seperti apa yang kita inginkan. Lalu apa hubungannya? Lalu apa hubungannya kata maaf dengan rezeki, Gus Li? Ini rumusnya dari mana? Apa dalilnya? Apa hadisnya? Saya tidak di sini perlu saya garis bawahi ya. Di sini Gus Li tidak mengatakan, membahas, mengupas tentang hadis atau dalil. Nah, sesuai apa yang sudah Gus Li sampaikan di awal tadi, yang Gus Li sampaikan ini adalah petuah, pitutur, sebuah keilmuan yang pada saat itu diberikan oleh guru Gus Li yang sekarang beliau sudah almarhum, dan sekarang kemudian ilmu yang pernah disampaikan oleh guru Gus Li terdahulu ini saat ini itu Gus Li praktekkan. Ternyata betul. Sholatnya sudah, sedekahnya setiap hari sudah, berdoanya apalagi, wirid-zikirnya apalagi, tapi kok belum juga terkabul. Adakah yang salah? Nah, ternyata setelah pada saat itu Gus Li ingat-ingat, ternyata ada satu hal yang tertinggal dari beberapa materi yang pernah diajarkan oleh guru seorang Gus Li. Oh, ternyata saat ini saya belum bisa memaafkan orang itu dan belum bisa memaafkan diri sendiri. Wajar saja rezeki saya tertolak. Walaupun tidak tertolak, wajar saja rezeki saya seret. Walaupun dapat, wajar saja saya hanya dapat rezeki sedikit. Nah, lalu kita tarik lagi ke belakang, saudaraku. Ini apa kaitannya Gus Li? Masalah tentang sedekah, kata maaf, dan rezeki. Jadi begini, rumusnya kita ambil dari satu contoh. Mungkin saudaraku, setiap rumah pasti punya tanaman, ya. Entah itu jenis pohon, entah itu bunga, sayuran, tanam tumbuh apapun itu. Pertanyaan Gus Li saat, kalau tanam tumbuhan yang ada di sekitar saudaraku itu tidak saudaraku siram setiap hari, dirawat, disiram pagi atau sore, minimal 1 hari sekali atau 2 hari sekali, apa yang terjadi? Tentu saja jawabannya sudah jelas, lambat laun pertumbuhannya akan terganggu, kurus, kering, dan mati. Itu sudah jelas ya. Lalu bagaimana supaya dia tidak kurus, kering, dan mati? Ya kita rawat. Dengan cara bagaimana? Menyirami setiap waktu, di pagi dan sore hari, minimal lah 1 kali dalam 1 hari. Nah, ini rumusnya dari mana lagi? Jadi begini, untuk menyiram bunga itu kita menggunakan contoh simbolnya menggunakan selang. Nah, selang tadi untuk menyiram bunga atau tanaman kita tadi. Ternyata selang ini tersumbat. Ada satu sumbatan atau terjepit atau bengkok. Pertanyaannya simpel, apakah airnya akan keluar dengan lancar? Tidak. Dengan begitu yang keluar di kita itu banyak, sedikit. Nah, artinya apa? Itulah rezekimu. Jika air yang mengalir di dalam selang tadi bisa keluar dengan lepas landas, otomatis airnya keluar banyak, dinikmati oleh tumbuhan pun akan terasa segar, memberikan energi kehidupan.
Sementara jika tersumbat alirannya akan keluar sedikit dan sangat lambat. Sama dengan rezeki. Jadi rezeki itu diibaratkan seperti itu, saudaraku. Airnya sudah ada, selangnya sudah ada, tumbuhannya sudah ada. Orangnya sudah ada, ya. Sholatnya sudah dilakukan, ibadahnya sudah dilakukan, sedekahnya sudah dilakukan. Tapi kok masih tersumbat? Ternyata ada menyumbat, yaitu tadi. Belum bisanya kita memaafkan kesalahan orang lain dan belum bisanya kita memaafkan diri kita sendiri. Itu sebetulnya kunci rahasianya kenapa rezeki kita tersumbat. Nah, sekarang sudah jelas. Kalau sudah tahu seperti itu jawabannya, apa yang harus kita lakukan, Gusti? Mulai hari ini, mulai detik ini, setelah saudara-saudaraku mendengarkan audio dan video ini, coba pindah posisinya saat ini juga dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Silahkan berpindah ke posisi yang saat ini ke tempat lain yang dirasa lebih sunyi, lebih tenang, lebih damai, lebih sejuk. Gue sudah berikan waktu sesaat. Silahkan pindah posisi dulu saudara masing-masing sambil mendengarkan audio ini. Baiklah, gue sudah rasa sudah berpindah posisi atau sudah berpindah duduknya ya, di tempat yang lebih nyaman, agak lebih rileks, agak lebih damai, agak lebih fokus. Sekarang dengarkan dari suara Gusli ini dan nanti bisa diikuti. Jadi mulai saat ini siapapun di antara hamba Allah, orang lain baik itu saudara, teman, kerabat, tetangga dan sebagainya, maafkan dari dalam relung hatimu yang pernah menyakitimu bahkan pernah menjalimimu. Itu langkah yang pertama. Yang kedua, maafkan dirimu atas segala kesalahanmu sendiri. Artinya introspeksi diri, jangan hanya menilai kesalahan orang lain, tapi sadarilah kamu pun memiliki kesalahan. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan? Kalau sudah tahu begini, apa tindakan kita? Good. Sekarang dengarkan Gusli baik-baik dan ikuti ucapan Gusli ini. Ya. Gusli ulangi. Jika ingin hidupmu berubah, jika ingin rezekimu lancar, jika ingin kamu mengangkat harkat martabat dan derajatmu lebih tinggi dari sebelumnya, siapkan dirimu, dengarkan suara Gusli dan ikuti kata-kata ini. Dalam hitungan ketiga nanti silahkan diikuti ya. Satu, 2, 3. Dengarkan dan ikuti saudaraku. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rabbi, hamba mohon ampun atas segala salah dan dosaku. Ya Allah, ku akui aku adalah hamba-Mu yang penuh dengan dosa. Akulah yang bersalah, akulah yang melakukan kesalahan, akulah yang membuat permasalahan. Ya Allah, aku sadar siapa diriku. Aku sadar akan dosa-dosa. Ampuni aku ya Allah. Ampuni aku. Bimbing aku ya Allah. Bimbing aku ke jalan-Mu yang benar. Terangi aku ya Allah. Terangi aku untuk menuju jalan ke surga-Mu ya Allah. Untuk menggapai ridho-Mu ya Allah. Ya Allah, dan detik ini juga aku mengikhlaskan, memaafkan semua orang-orang yang telah berbuat salah kepada, yang telah menyakitiku, yang telah menzalimiku. Ya Allah, ampunilah semua dosa-dosa mereka yang telah menyakitiku selama ini, dan ampunilah aku
yang selama ini penuh dengan dosa dan nista. Maafkan aku ya Allah, ampuni aku ya Allah, bimbinglah aku ke jalan yang Engkau ridhoi. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin, 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 amin ya robbal alamin. Baiklah kaum muslimin rahimakumullah, sahabat jalan surga dimanapun saja berada rahmatullah Allah, Gusli yakin dan Gusli percaya apa yang baru saja kita ucapkan akan membuat kita meneteskan air mata. Apa yang kita ucapkan adalah bentuk keikhlasan dari hati kita, relung hati kita yang paling dalam, bentuk pengakuan kita sebagai hamba Allah yang ternyata hidup kita masih penuh dengan dosa dan nista. Semoga dengan apa yang kita sampaikan ini, yang kita ucapkan ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jadi saudaraku, mulai sekarang berhentilah untuk menangis meratapi nasib, meneteskan air matamu yang jatuh ke bumi secara sia-sia. Jangan lagi ada tetesan air mata yang jatuh sia-sia ke bumi ini, saudaraku. Selalu perbanyaklah bersyukur. Jangan pernah meninggalkan sholat. Jangan pernah putus untuk bersolawat. Dan yakinlah, apapun kesulitan yang sedang saudara hadapi saat ini, tentunya tidak lain dan tidak bukan telah menjadi kehendak dan seizinnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Percayalah, Allah tidak akan pernah memberikan ujian di batas kemampuan hambanya itu sendiri. Di balik ujianmu yang bagi dirimu merasa paling berat, paling tersiksa, paling teraniaya, paling miskin, itu hanya pemikiranmu semata. Tapi yakinlah, di balik semua itu pasti ada suatu hikmah, suatu kebaikan yang kita tidak ketahui, yang pada saatnya jika kita mau bersabar, jika kita mau untuk menerima dan kita mau menyerahkan semuanya kembalikan kepada Allah, pada akhirnya nanti akan ada yang namanya perubahan dalam hidup dan diri kita masing-masing. Tentunya untuk menggapai rezeki, satu, kita tidak boleh serta-merta memaksakan dalam hitungan sekian hari saya harus mendapatkan uang sekian. Sekali lagi, selalu Gusli ingatkan, selalu Gusli sampaikan, kita sebagai manusia hanya bisa menjalankan namanya syariat, ya. Namun begitu, tidak serta-merta kita hanya menjalankan syariatnya saja tanpa diiringi dengan doa. Doa apa saja pun tidak diiringi dengan namanya usaha juga tidak akan bisa. Karena apa? Usaha dan doa adalah satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan. Jadi tidak bisa serta-merta hidup semuanya hanya kita berserah diri saja. Masih ada yang namanya ikhtiar atau usaha, kita iringi dengan doa. Dan coba praktekkan, lakukan hal yang sama. Putar kembali video ini setiap malam. Setiap malam sebelum menjelang tidur, coba saudaraku untuk bersuci terlebih dahulu dari hadas kecil maupun besar. Artinya berwudu, bersuci terlebih dahulu. Gunakan headset, putar ulang kembali video atau audio ini. Lakukan selama 40 malam berturut-turut setiap saudaraku mau berangkat tidur. Demi Allah, nanti akan ada suatu keajaiban yang akan saudaraku rasakan dari hasil apa yang saudaraku kerjakan itu sendiri. Dan insya Allah akan ada suatu kabar kebaikan yang akan saudaraku terima di hari sebelum 40 hari selama saudaraku mempraktekkan apa yang Gusli sampaikan ini nantinya. Amin. Dari mana dasarnya? Dari dasarnya pengalaman pribadi yang selalu Gusli praktekkan cara ini, dan sudah ada beberapa sahabat-sahabat Gusli yang terdahulu sampai hari ini pun sudah ratusan orang yang mempraktekkan cara ini. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
setelah tidak butuh waktu lama, tidak harus menunggu di atas 40 hari, dalam ada yang hitungan hari, ada yang hitungan minggu, ada yang baru 1 bulan juga, sudah ada kabar kebaikan, sudah ada keajaiban yang datang tanpa disangka-sangka, tanpa diduga. Jadi mulailah sekarang saudaraku untuk tetap tidak pernah meninggalkan sholat, perbanyak wirid zikirnya, bersolawat dan melakukan metode seperti ini secara istiqomah. Sekali lagi Gus ulangi, lakukan ini selama 40 malam berturut-turut dan dengarkan audio ini, ikuti apa yang Gus sampaikan tadi, maka nanti lihatlah hasilnya. Saudaraku akan menemukan jawabannya sendiri ya. Baiklah kaum muslimin rahimakumullah, sahabat jalan surga dimanapun saja berada dalam Allah, Gus rasa cukup sampai di sini dulu sedikit penyampaian dari Gus ini. Besar harapan semoga apa yang Gus sampaikan bisa bermanfaat dan bisa untuk membantu meringankan beban yang saat ini sedang dirasakan oleh saudaraku semuanya. Amin. Kurang lebihnya mohon dimaafkan jika ada salah silap dalam kata, dalam penyampaian, dalam ucapan, karena pada hakikatnya kita sebagai manusia tentunya tidak akan pernah luput dari namanya hilaf dan salah, karena sama-sama kita ketahui kebenaran itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala semata. Mohon dimaafkan dari lahir dan batin. Dan Gus ucapkan juga terima kasih untuk seluruh saudaraku yang telah meluangkan waktu menyimak video dan audio hingga selesai. Semoga ini bisa bermanfaat agar lebih afdol, agar lebih mustajab bagi untuk saudaraku, terutama yang baru bergabung. Mohon keikhlasan hatinya untuk ikut serta membangun dan membesarkan channel Jalan Surga ini agar kedepannya semakin bisa bertumbuh menjadi berkembang lebih baik dengan cara menekan tombol subscribe, menekan tombol loncengnya, dan bagikan video ini sebanyak-banyaknya ke sosial media manapun agar bisa dilihat, ditonton, didengar oleh saudara kita saat ini mungkin belum sempat mengetahuinya. Semoga ini bisa menjadi amal ibadah kita bersama di kemudian hari nantinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Di akhir kata Gus sampaikan terima kasih dan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.